Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah konseling multikultural yang beranggotakan saya, Feby Sylvia Karawati, dan NPM 18110800210 bersama rekan saya yang bernama Salsabila Malik dan NPM 18110800019. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Widi Rizka Retnaningrum, MPD. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan budaya dan perkembangan emosi. Kata budaya adalah kata yang sering dikaitkan dengan antropologi. Konsep ini memang sangat sering digunakan oleh antropologi dan telah tersebar ke masyarakat luas, bahwa antropologi bekerja atau meneliti apa yang sering disebut dengan kebudayaan atau yang berhubungan dengan kebudayaan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kunjaraningrat bahwa kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok dalam kebudayaan yang meliputi yang pertama yaitu sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Yang kedua, ada organisasi ekonomi. Yang ketiga, ada alat-alat dan lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan. Yang keempat, ada organisasi kekuatan politik. Sedangkan menurut KBBI bahwa emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat, keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, dan kecintaan. Lalu keberanian yang bersifat subjektif dan marah. Sedangkan emosi diartikan sebagai suatu keadaan yang kompleks dari organisme seperti tergugah perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan yang sifatnya luas, biasanya ditandai oleh perasaan yang kuat yang mengarah ke sesuatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu. Erat hubungannya dengan kondisi tubuh seperti denyut jantung, sirkulasi darah, pernapasan. Lalu dapat juga diekspresikan seperti tersenyum, tertawa, menangis, dapat merasakan senang, merasakan kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Malik ingin melanjutkan materi beberapa macam emosi yang dikemukakan oleh Daniel Goleman 1997 adalah sebagai berikut. 1. Amarah, beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati. 2. Kesedihan, pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengkasihi diri, putus asa. 3. Rasa takut, cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, tidak tenang. 4. Kenikmatan, bahagia, gembira, riang, puas, riang, senang, terhibur, bangga. 5. Cinta, penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa noki, bakti, hormat, kemesraan, kasih. 6. Terkejut, ketersiapan, terkejut. 7. Jengkel, hina, jijik, muak, mual, tidak suka. 8. Malu, malu hati, kesal. Barrett and Fossum 2001 mengatakan mengenai beberapa ahli berpendapat bahwa emosi merupakan hasil manifestasi dari keadaan fisiologis dan kognitif manusia dan juga merupakan cermin dari pengaruh kultur budaya dan sistem sosial. Kultur dan sistem sosial tempat individu tinggal dan menetapkan akan membatasi dan mengatur kepada siapa, kapan dan di mana saja beberapa boleh memperlihatkan dan merahasiakan emosi-emosi tertentu, serta dengan cara seperti apa emosi tersebut akan
dimunculkan melalui perilaku nonverbal dan ekspresi wajah. Setiap budaya memiliki perbedaan mengenai kategorisasi emosi. Adanya suku kata dengan makna tertentu mengenai emosi dapat membawa perilaku tertentu pada anggota dari budaya tersebut. Menurut Dayak Sini dan Yuniardi 2012, semua budaya memiliki kesamaan dalam menunjukkan 6 ekspresi dasar, yaitu bahagia, jijik, marah, sedih, terkejut, takut. Akan tetapi, yang paling membedakan di antara budaya adalah cultural display, yakni berbagai norma budaya berkenaan dengan bagaimana pengelolaan penampakan wajah atau ekspresi emosi. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.